Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang ada di rumah, Ahad pagi paling enak ngobrol sama keluarga, ditemani teh dan gorengan. Ini Masya Allah, nikmat sekali ya. Nikmat berkeluarga itu salah satunya kayak begini. Anak-anak gimana perkembangan selama nggak sekolah ini, selama ada di rumah? Senang, mereka bisa banyak main. Yang pasti paling ditunggu kan waktu untuk bermain. Oke, sama ya, sama kita juga seneng kegiatan-kegiatan di rumah itu, apalagi sekarang banyak media sosial ya. Meskipun libur tetapi kita tetap bisa berselancar di dunia maya. Umi suka lihat postingan teman-teman? Suka ngasih mereka like dan ngikuti subscribe beberapa channel YouTube? Ikutlah. Kalau anak-anak sendiri sudah di like sama subscribe belum? Anak-anak, maksudnya gimana? Jadi sakjane itu anak tuh ya kayak ini loh, kayak media sosial juga. Jadi pengennya mereka tuh ya setiap hari digateke, diperhatikan, diikuti aktivitasnya. Kalau mereka berbuat baik atau membuat karya, pengennya mesti dikasih apresiasi sama orang tuanya. Oh gitu. Kenapa begitu? Ya hakikatnya anak tuh kan sayang sama orang tua. Dia juga pengen diperlakukan hal yang serupa oleh orang tuanya. Umi percaya enggak kalau anak-anak tuh sayang sama orang tua? Masa sih? Emangnya mereka sudah paham? Kayaknya juga sering ngeyelan gitu. Kesannya begitu ya, kesannya anak tuh suka ngeyel gitu. Tapi sebenarnya mereka sayang. Kalau nggak percaya, cobalah tanya sama bunda dan ayah, tanya sama anak-anak di rumah gitu. Mau ndak anaknya diganti gitu? Umi tanya sama anak-anak, mau nggak Umi diganti yang lebih wangi, lebih cantik gitu. Saya yakin jawabannya pasti ndak mau, meskipun ibunya rada lemu dan bau gitu. Tapi mereka tetap sayang sama ibunya. Umi tahu nggak kenapa anak-anak itu sayang sama orang tuanya? Kenapa? Karena itu fitrah. Jadi fitrah ini menjadi modal untuk membesarkan anak-anak. Jadi dengan modal kasih sayang ini, membesarkan anak-anak menjadi lebih mudah. Coba bayangkan kalau anak tuh nggak sayang sama orang tuanya, pasti kita akan berat energinya untuk mengasuh dan membesarkan mereka. Kalau menurut Umi udah sayang belum sama anak? Sayang, pastilah. Insya Allah setiap orang tua kan pasti sayang. Belum tentu juga nih. Jadi yang namanya sayang itu ada syaratnya. Jadi bisa disebut. Kalau sayang ada syaratnya. Iya, ada syaratnya. Karena orang tua sering salah kaprah nih menganggap sayang sama anak. Contoh, apa yang diminta oleh anak dikasih, padahal itu mereka belum butuh. Kira-kira menurut Umi itu sayang enggak? Kalau membahayakan mungkin ya jadi nggak sayang. Ya, salah satunya itu. Anak kita nih masih SD, dia minta beli motor gitu. Mungkin ada orang tua yang menganggap kalau dia udah memberikan motor berarti dia udah sayang. Motor bagi dia berbahaya, maka ketika kita memberikan sesuatu yang membahayakan dirinya, itu kategorinya tidak bisa dikatakan sayang. Berarti keywordnya sayang tuh memberikan yang dibutuhkan. Ya, apa yang dibutuhkan hanya. Jadi kita bisa bisa milah-milah. Tapi sama Umi ya, kalau adik umpamanya sama kakak minta handphone gitu, pinjam handphone. Nah, kita harus tahu aturannya juga. Berapa sih anak PAUD, anak di bawah 6 tahun itu waktunya untuk main handphone. Kalau kira-kira sudah berlebihan ya maaf deh, sesuai kesepakatan ya, Umi ambil, nah itu baru sayang. Tapi kalau orang tua umpamanya Umi biarin dia, wis jangan kayak wae, yang penting nggak rewel, nah itu kategorinya nggak sayang, itu namanya membiarkan atau mengacuhkan. Tapi seringnya orang tua yang
terbawa malahan ya. Daripada repot gitu, anaknya tantrum, anaknya gulang-guling, ngambek gitu. Berarti orang tua tidak terampil memanfaatkan momentum kasih sayang tadi. Tadi kan di awal katanya nanya tuh, anak yakin kalau umpamanya sayang sama orang tuanya sayang. Terus sekarang ini ada ibu, ada gadget, harusnya sayang mana? Sayang ibu. Sayang ibu, kenapa bisa sayang gadget? Kenapa? Berarti ada yang salah. Kenapa? Jadi begini, ada rumus yang kedua. Rumus yang pertama, anak sayang sama orang tuanya. Rumus yang kedua, anak akan sayang dengan pengasuhnya. Nih, kalau orang tua yang ngasuh si anak, maka ini sejalan nih. Jadi dia sayang orang tua, dia sayang pengasuhnya. Tetapi kalau hanya orang tua itu hadirnya secara fisik, dia tidak hadir memenuhi kebutuhan batin anak, dia akan sayang kepada pengasuhnya. Contoh, anak lagi sedih, anak lagi bete, dikasih tontonan, dikasih handphone. Kira-kira yang ngasuh siapa? Handphone. Wajar enggak kalau kemudian suatu saat dia sedih, suatu saat dia galau, dia nggak nyari ibunya, dia nyari handphonenya. Oh gitu ya. Pernah nggak Umi ngalami pulang dari arisan gitu? Anak yang sehat ya secara psikologis, dia akan nanya sama mamanya, Bunda kok lama banget sih arisannya, aku tuh nunggu-nunggu ya. Itu berarti berbahagia kalau orang tua gitu. Tapi kalau bundanya pulang terus kemudian, hore mama pulang, handphonenya mana? Yang ditanya handphonenya. Ya, dia tanya pengasuhnya, wah itu alamat sedih itu. Berarti peran kita sudah mulai tergantikan. Oke, berarti kalau begitu seberapa penting like dan subscribe itu buat anak-anak? Oh, ini penting sekali. Anak-anak yang diikuti atau kita subscribe, maka akan cenderung anak-anak itu tumbuh mengikuti jalan perkembangannya. Kalau kata orang Jawa bilang dalan gitu, hidupnya dalan. Lalu anak-anak yang mendapatkan like itu tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang positif. Ya, bisa kita bayangkan ya, ayah dan bunda ya, Umi juga. Anak gambar. Kira-kira anak 3 tahun gambar itu udah bisa mirip bentuk aslinya belum? Belum lah. Belum. Lalu kira-kira apa reaksi kita? Apakah kita akan katakan sama dia apa adanya? Gambar kok elik banget tadi. Ya sedikit menghibur lah Pak. Setidaknya memberikan apresiasi. Ya itu yang harus kita lakukan. Masya Allah gambarnya apik banget. Kenapa gambar dia bisa pletot-pletot kayak begitu? Karena ada tahapan yang dia belum mampu, yaitu motorik halus. Motorik halusnya belum siap. Kita beri apresiasi, bagus gambarnya. Adik gambarnya bagus. Sehingga kemudian dia akan termotivasi. Adik akan termotivasi untuk belajar lebih baik lagi. Sehingga ayah dan bunda di rumah juga harus paham mengenai tahapan perkembangan anak. Supaya apa? Supaya tidak salah mensikapinya. Salah satu caranya untuk kita kemudian mengaktualisasi sayang itu diantaranya yaitu ya memahami perkembangan anak. Supaya nggak over ekspektasi juga ya? Ya, supaya kita juga tidak menganggap anak itu terlalu lemah, jika tidak mengharapkan dia yang terlalu berlebihan. Tipsnya adalah memberikan like atas usaha atau prestasinya. Lalu kalau anak-anak yang kira-kira orang tuanya luput, tidak memenuhi kebutuhan like, subscribe itu tidak terpenuhi di rumah, gimana? Ya resikonya anak-anak itu akan mencari like di luar. Karena like ini kan sebuah kebutuhan batin dari anak. Ketika dia tidak dapatkan di rumah, ya dia akan cari di luar. Syukur dia nemu teman, nemu komunitas yang tepat, alhamdulillah. Tetapi kalau anak-anak kita kemudian menemukan komunitas yang salah, ya ini bencana, ini risiko besar buat masa depan anak-anak kita. Risikonya gimana risikonya? Maksudnya apa yang akan terjadi realnya gitu ketika anak-anak kurang di like atau di subscribe orang tuanya? Mereka akan mencari aktualisasi di luar ya. Jadi kita ingat ya,
bahwa rumusan like itu kan memberikan apa yang subscriber inginkan. Ketika komunitasnya salah, maka dia akan terjebak pada seperti seks bebas, kemudian kekerasan pelajar, narkoba, dan sebagainya. Kalau itu kan berarti mereka sudah di usia remaja ya, udah hampir dewasa kalau gitu. Berarti harusnya mereka tahu itu salah. Secara kognitif ya, mereka tahu apa yang dia lakukan salah, bahwa dia tidak bisa membedakan baik dan buruk kan. Tapi siapa yang peduli demi like, mereka akan melakukan apa saja. Jadi supaya bisa diterima di komunitas gitu maksudnya. Iya, Umi mungkin pernah dengar ya, ada fenomena klitih gitu, anak SMA menyerang orang tanpa sebab, ngambil barangnya enggak, terus kemudian ngambil motor juga enggak. Untuk apa? Itu hanya untuk membuktikan bahwa dia berani melakukan seperti yang disuruhkan oleh komunitasnya. Ini kan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang rentan terhadap risiko-risiko yang disebutkan tadi, seks bebas, narkoba, dan kekerasan pelajar. Berarti sebenarnya mereka nggak butuh itu ya, misalnya kayak pakai narkoba atau tadi mencuri atau kelitih itu, mereka nggak butuh barangnya, tapi sebenarnya lebih ke perhatiannya itu tadi. Ya, lebih ke pengakuan. Sekarang bagi anak-anak yang sudah diakui oleh orang tuanya, mau ngapain coba melakukan hal kayak begitu? Dia sudah diakui kok, dia sudah merasa menemukan dirinya. Biasanya anak-anak yang terjebak seperti itu, mereka yang belum menemukan jati dirinya. Jadi mereka mencari pengakuan, mencari like dari komunitasnya. Oh iya. Kalau gitu berat berarti ya, agak ngeri juga resikonya. Maksudnya dari cuma sekedar like, cuma sekedar pujian gitu, tapi efek ke belakangnya itu agak mengerikan kalau kita salah mensikapi. Jadi makanya ini kan tugas kita nih sebagai orang tua. Jadi orang tua itu bukan hanya ngasih makan aja loh, ya termasuk mengasuh, mendidik, itu kan bagian dari kewajiban orang tua. Umi ambil contoh begini, kalau kita nggak bisa ngasih makan anak dengan istri, maka kita menjadi kategori orang miskin atau orang fakir. Itu ada kewajiban tetangga untuk ngasih sama kita, karena kita masuk dalam kategori orang miskin sama orang fakir. Itu bahkan zakat pun bisa dikasihkan ke kita. Tetapi pendidikan, pengasuhan itu nggak bisa digantikan sama orang lain. Tetapi tentang peran memberikan makan itu bisa bergeser menjadi kewajiban dari tetangganya, menjadi kewajiban dari negara. Kalau orang tua yang mengikuti anaknya yang like ini itu terlihat maksudnya kelihatan, atau hanya setiap orang tua sih yakin pasti merasa senang lah sama anaknya gitu, tapi kalau misalkan nggak diungkapkan gitu, apa harus diungkapkan? Ya ini bedanya kita orang dewasa sama anak-anak gitu. Abi gitu kan, lihat Umi pagi-pagi udah bangun, udah masak, udah nyapu. Abi tahu kalau itu Umi tanggung jawab, berarti Umi sayang sama keluarga. Tetapi bagi anak nggak cukup. Anak itu butuh aktualisasi, karena anak itu apa yang dia lihat. Umi pernah dengar, umpamanya adik ngatakan Umi nakal. Kira-kira menurut penilaian Umi nakal nggak? Enggak, karena dia nggak tahu. Kemudian diekspresikannya Umi nakal gitu. Sama dengan sayang juga harus diekspresikan, harus dikonkretkan dalam bentuk tindakan dan kata-kata. Makanya anak kecil senang kalau dibilangin I love you, aku sayang sama adik, adik pinter, adik jadi anak soleh. Mereka senang dengan ungkapan seperti itu. Jadi semacam diverbalkan ya. Kalau yang subscribe itu gimana? Kalau like kan bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mengungkapkan kalau kita sudah mensubscribe anak-anak itu gimana?
Ya sama kayak artis ya. Kalau Umi ngikutin YouTube artis terus kita subscribe kan kita akan pantengin. Kita lihat aktivitas mereka setiap postingannya gitu. Kita ketawa dengan lepas ketika mereka membuat kelucuan-kelucuan. Lalu kita like dengan ikhlas. Sama subscribe sama anak-anak juga gitu. Kita ikutin dia main apa, kemana, dengan siapa ya. Meskipun tidak harus buntuti ya kita ngikuti setiap hari, tetapi kita pastikan bahwa kita nggak teke mereka, bahwa kita tahu. Anak tahu kalau dirinya itu diperhatikan. Kalau gitu berat juga ya. Berarti kan kita harus selalu memantau mereka. Kalau misalkan misalnya untuk orang tua yang waktunya terbatas, gimana? Makanya perlu kerjasama antara ayah sama bunda. Jadi membesarkan anak itu kan kewajiban bersama. Oke, ayah dan bunda di rumah. Jadi ternyata anak-anak kita itu memerlukan like dan subscribe. Mari kita sebagai orang tua bersama-sama memberikan like dan subscribe bagi anak-anak kita supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang optimis dan mereka berkembang berada pada jalan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian saja, sampai ketemu lagi di opini obrolan parenting yang terkini di kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.